Di Amerika, kalian gak perlu lagi tuh KTP atau SIM buat nunjukin identitas kalian. Cukup dengan pakai topi-topi ini, orang akan langsung kenalin kalian. Ya, ini adalah topi dari New Era. Mungkin banyak yang ngira kalau topi-topi ini cuma topi souvenir pinggir jalan biasa. Padahal bukan. Topi ini adalah identitas, lambang keloyalan, hingga simbol pemberontakan. Apa maksudnya? Langsung saja kita bahas. Selamat datang di Room 49. Inilah sejarah New Era. Erhard Koch adalah orang di balik ini semua. Ia adalah seorang imigran asal Jerman yang pindah ke Amerika Serikat pada era awal 1900-an. Sejak tahun 1902, ia bekerja di sebuah pabrik pembuatan topi bernama Miller Brothers Cape Company. Dari sinilah ia dapat banyak ilmu tentang pembuatan topi hingga bisnisnya. Dan setelah 18 tahun bekerja, akhirnya ia mutusin buat keluar dan bikin usaha pembuatan topinya sendiri. Berbekal pengalaman dan modal duit pinjaman dari bibinya sebesar 5.000 US dollar, ia memberanikan diri untuk merekrut 14 pekerja dan menyewa satu lantai di sebuah gedung yang terletak di ujung barat provinsi New York, yaitu Buffalo, untuk dijadikan tempat produksi. Pada awalnya, usahanya diberi nama Eco Cape, tapi 2 tahun setelahnya diubah jadi New Era Cape. Dan dari sinilah perjalanan brand bernama New Era ini dimulai. Produk awalnya adalah topi-topi Gatsby yang kayak gini. Dan gak main-main, di tahun pertamanya itu juga, New Era berhasil menjual 60.000 piece topi Gatsby. Tapi sayangnya, memasuki awal era 30-an, penjualan topi Gatsby mulai menurun. Permintaan yang semakin menurun dan semakin banyaknya produsen serupa adalah penyebabnya. Bayangin aja, di daerah Buffalo sana, ada 10 produsen lain yang produksi topi Gatsby juga. Hal inilah yang bikin anak dari Erhard, yang saat itu juga ikut membantunya, yaitu Harold Koch, muncul dengan ide untuk beralih ke topi baseball. Ide ini tentu aja bukan cuma celetukan gak berdasar. Harold ngeliat bahwa emang olahraga ini sedang digemari oleh banyak orang. Semua orang di era itu lagi demam baseball. Dan topi adalah salah satu seragam wajib biar gak silau. Sang ayah pada awalnya gak setuju nih, tapi akhirnya setelah berdebat panjang, ia luluh juga. Dan bersama-sama mulai mendevelop topi baseball pertamanya. Ini adalah hasil development mereka, sebuah topi yang dibuat khusus untuk klub baseball Cleveland Indians. Lah, kok tiba-tiba langsung bikinin topi buat klub baseball profesional? Ya, jadi dari awal emang mereka udah mikirin nih, kalau datang sebagai pemain baru, harus ngelakuin sesuatu biar orang-orang pada ngeh sama brandnya. Dan cara yang dipilih New Era saat itu adalah dengan datengin klub baseball profesional terdekat, yang tidak lain dan tidak bukan Cleveland Indians, buat nawarin kerjasama. Singkatnya, spikan New Era berhasil, dan akhirnya muncullah topi baseball yang satu ini. Topi baseball yang akan merubah segalanya. Pada era awal 50-an, Pak Harold sadar kalau bagian depan topinya atau yang sering disebut crown ini terlalu lemes, sehingga seringkali kusut dan menyebabkan logo klub yang dibordir nggak kelihatan jelas. Hal inilah yang mendasarinya buat memperbaiki struktur topinya. Ia mengembangkan topi jenis baru dengan menambahkan sebuah material tebal yang bikin bagian crownnya nggak kusut lagi, sehingga bordiran logo klubnya konsisten bisa terlihat jelas. Topi jenis baru ini selesai didevelop pada tahun 1954 dan dikenalkan dengan nama New Era 5950. Ya, topi terlaris New Era hingga saat ini. Yang menarik, meskipun topi ini telah dirilis sejak tahun 1954, ternyata topi 5950 dengan logo klub baru dijual ke publik pada tahun 1980. Jadi sebelum tahun 80, topi 5950 dijual dengan polosan aja. Sedangkan topi klub baseball saat itu bukan dari New Era. Topi-topi baseball yang beredar cuma sekedar topi souvenir murah yang kualitasnya sangat berbeda dengan apa yang dipakai para pemain di lapangan. Baru di tahun 1980, saat New Era sedang merayakan 60 tahun anniversary-nya, mereka bikin iklan di koran
yang ngabarin kalau mereka akan buka pre-order topi 5950 spesial yang sama persis dengan apa yang dipakai para pemain, lengkap dengan bordiran masing-masing klub. Dan setelah beberapa minggu, Pak Bos datang ke kantor New Era sambil bawa 7 tas besar yang semuanya berisi surat orderan topi 5950 spesial ini. Sejak saat itulah, New Era sadar dan tanpa berpikir panjang, mengkapitalisasi kesempatan ini. Mereka mulai rajin merilis topi-topi dengan logo-logo klub baseball yang bekerja sama dengan mereka, membuat tokonya sendiri, hingga menjadi sponsor resmi Liga Baseball Amerika, yaitu MLB pada tahun 1993. Tapi seperti yang kita tahu, takdir mereka tidak hanya dalam olahraga kepok bola ini. Para rapper kondang yang muncul di era 90-an juga punya andil besar dalam mempopulerkan topi ini. Bahkan Jay-Z dalam lagunya yang berjudul Empire sempat ngomong, "Shit, I made a Yankee hat more famous than a Yankee." Pada era awal 90-an, fungsi topi New Era mulai berubah arah setelah para rapper dari LA mulai memakainya. Yang paling ikonik adalah saat Eazy-E dan Dr. Dre memakai topi Chicago White Sox yang ini. Padahal mereka dari LA kan? Seharusnya mereka pakai topi LA Dodgers. Banyak yang berspekulasi kalau ini adalah simbol rebellion para rapper ini. Mungkin ini kayak pakai jersey Arema di Bandung, padahal kamu orang Bandung asli. Atau pakai jersey Persebaya di Jakarta, padahal kamu orang Jakarta asli. Ya nggak ada rivalitas sih sebenarnya, tapi ya lumayan menantang juga. Tapi correct me if I'm wrong ya teman-teman, ingetin di kolom komentar kalau pengandaianku ini salah. Lalu nyebrang ke sisi timur Amerika Serikat, Jay-Z nggak mau kalah. Ia sering banget terekam sedang mengenakan topi New Era New York Yankee yang ini. Bahkan saat pakai tuxedo rapi pun, ia nggak mau lepas dengan topi ini. Dalam lagu I Put On featuringnya bersama Young Jeezy, Jay-Z sempat bilang, "Aku memakainya untuk kotaku. Jadi kalaupun aku telah mati, aku punya satu permintaan terakhir. Tolong pakaikan topi Yankeeku." Dari sini kita tahu kalau sejak saat itu, topi New Era bukan lagi topinya para pemain dan pecinta olahraga baseball aja. Topi ini udah jadi identitas yang lambangin siapa, dari mana, dan bagaimana culture-mu saat itu. Sekarang kalian tahu kan kenapa para rapper dari New York seperti Fat Joe, Biggie, Jay-Z, 50 Cent hingga Nas selalu pakai topi New Era Yankee yang ini. Sebaliknya Snoop Dogg, Ice Cube, SD hingga Kendrick Lamar yang berasal dari LA selalu pakai topi New Era Dodgers yang ini. Bahkan kebiasaan ini udah melebar keluar dari dunia hip hop. Ben Affleck, aktor yang main di film Gone Girl, juga sempat nolak pakai topi New York Yankee karena dia lahir dan dibesarkan di Boston. Oh ya, satu lagi yang menarik adalah tentang stiker emas 5950 yang ini nih, yang pada era 2000-an gak pernah dicopot dan selalu dibiarin nempel di topi New Era. Hayo ngaku, siapa yang pernah ngelakuin hal ini juga? Oke, sampai di sini. Jangan lupa like, share, subscribe Room 49, dan jika ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.